Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Andika alias Pendekar Slebor memulai penyelidikan ke Danau Pancawarna, memasuki dan menyelam hingga ke dasar. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik tubuh Andika. Apakah itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Andika sedikit menenangkan hatinya, tapi itu pun tak menolong. Bahkan ketika dicoba untuk mengerahkan kekuatan sakti warisan pendekar lembah kutukan, hasilnya tetap nihil. Gila, maki pemuda itu dalam hati. Bagaimana dia tidak memaki kalau kekuatan tarikan tadi seperti menelan kekuatan sakti miliknya. Sebagai pendekar keras kepala, Andika tidak mau menyerah begitu saja. Sekali lagi, tenaga sakti miliknya dikerahkan. Bahkan sampai sehabis-habisnya. Sekejap, tercipta suatu pusaran besar yang diramaikan oleh beribu-ribu gelembung udara. Itu pun masih ditingkahi kerjapan sinar menyilaukan akibat benturan tenaga sakti Andika dengan tenaga tarikan benda aneh itu. Setelah itu, semuanya bagai tersapu begitu saja. Sinar menyilaukan yang tadi tercipta pusaran air dan ribuan gelembung lenyap tanpa bekas. Hanya sisa-sisa pasir yang bertebaran tak beraturan di sekitar tempat itu. Sementara Andika kembali dikekang tenaga tarikan yang tak bisa dipahaminya. Andika kian gelagapan, dan ini amat membahayakan bagi dirinya. Maka, tanpa dapat ditahan lagi, pernapasannya menarik air dalam-dalam satu sedotan tak disengaja. Air pun merambah ke saluran pernapasan pendekar muda ini, sehingga membuat dadanya bagai dicabik-cabik sekawanan serigala. Sesaat kemudian, kepalanya berdenyut amat keras, menyusul rasa sakit seakan dihempit dua gunung raksasa. Tubuh Andika kejang, kesadarannya perlahan mengabur, begitu pula pandangannya, sampai akhirnya dia tak ingat apa-apa lagi. Pingsan. Seseorang tampak berdiri mematung dalam kegelapan malam di tepian Danau Pancawarna. Cara berdirinya seperti menantang rembulan yang bagai mengambang sepenggalan di atas permukaan air Danau Pancawarna. Pakaiannya berwarna biru tua ketat. Rambutnya pendek dengan ikat kepala yang sewarna pakaiannya. Di pinggangnya terselip dua toya pendek sepanjang lengan. Entah apa yang sedang diperbuat orang itu di tepi danau yang kini dijauhi penduduk. Yang pasti, matanya jatuh lurus pada bayangan lembut rembulan di permukaan air. Sesaat kemudian, terdengar keluhan dari mulutnya. Setelah itu, ditarikkan napas dalam-dalam dan dihempaskannya keras. Seakan dirinya sedang dirasuki kejengkelan. Rupanya orang itu telah puas memandang permukaan danau. Setelah sekian lama hanya berdiam tanpa bergerak, kini tubuhnya dipalingkan untuk segera berlalu dari tempat sunyi ini. Tapi niat untuk pergi mendadak diurungkan, manakala matanya menangkap sesuatu terapung lamban di tengah danau. Orang itu menyipitkan matanya, berusaha memperjelas pandangan. Bisa jadi dia telah salah lihat, namun semakin ditatapnya lebih jelas, malah hatinya semakin yakin kalau pandangannya tidak keliru. Yang dilihatnya adalah tubuh seseorang berbaju hijau muda. Ya Tuhan, desis orang itu meninggi,
disergap keterkejutan. Aku harus segera menolongnya. Mudah-mudahan masih bernapas. Orang itu lantas berlari menuju sebuah sampan kecil yang tertambat tak jauh dari tempatnya. Dengan sigap, dia melompat ke lambung sampan. Gerakannya terlihat amat ringan, sehingga sampan itu tidak terbalik meski kakinya menjejak di sisinya. Diambilnya pengayu yang tergeletak di lambung sampan. Lalu dikayunya sampan itu penuh ketergesa-gesaan. Tanpa banyak memakan waktu, orang itu telah sampai di dekat tubuh yang terapung tadi. Segera diangkatnya tubuh itu ke atas sampan. Setelah berada di pangkuan, diperiksanya denyut nadi lelaki malang yang ternyata Andika. Desa orang itu lega. Untunglah masih bernyawa. Rupanya kau memiliki nasib cukup baik, Kisanak. Kalau saja terapung ke dalam tertelungkup, tentu nyawamu sudah ditunggu para penghuni kubur. Pagi telah menjelang, beriring kicau burung di pucuk-pucuk pepohonan. Kabut tipis tampak merambat lamban, diiringi alunan kokok ayam jantan di kejauhan. Sementara, terbasan sinar tipis di sela-sela dedaunan bagai menghiasi garis-garis kehidupan. Setelah semalaman tak sadarkan diri, kini Andika siuman. Kelopak matanya terbuka perlahan, lalu mengejap-ngejap sesaat. Di mana aku? Desa Pendekar Slebor masih dalam keadaan telentang. Perlahan, pemuda itu bangkit, lalu duduk lemah di bibir balai-balai bambu tempatnya terbaring. Sambil menarik napas berkali-kali, pandangannya beredar ke sekeliling ruangan. Ternyata Andika berada dalam sebuah gubuk kecil yang terbilang kotor. Di sana-sini terlihat sarang laba-laba serta debu tebal. Di lantai tanah tampak bekas api unggun yang masih mengepulkan asap tipis. Sementara jendela yang hanya satu-satunya di gubuk bilik itu sedikit terkuak, membiarkan cahaya matahari menerobos masuk. Kemana tuan rumah yang jorok ini? Gerutu Andika. Andika segera bangkit dan melangkah menuju pintu gubuk yang sudah berlubang-lubang dimakan rayap. Matanya lantas mengerut tatkala sinar matahari menimpa wajahnya yang agak pucat. Dengan tangan kanan, dia berusaha menghalangi cahaya matahari yang langsung menimpa matanya. Setelah dapat menguasai silau, matanya mulai mencari-cari. Tentu saja hendak mencari pemilik gubuk yang seperti kandang setan itu. "Oi, Kisanak!" seru Pendekar Slebor tatkala matanya telah menemukan seseorang berbaju biru tua sedang memancing. Dengan agak tertatih, gubuk di tepi danau tadi ditinggalkannya untuk menghampiri orang berbaju biru yang membelakanginya. "Kisanak!" tegur Andika sekali lagi, karena orang itu sama sekali tidak menoleh waktu diteriakinya tadi. Tangannya dijulurkan ke bahu orang berambut pendek itu, lalu disentuhnya. Orang yang ditegur akhirnya menoleh juga. Dan betapa terperanjatnya Andika ketika melihat wajah orang berambut pendek yang ternyata seorang wanita. Sedikit gelagapan, Andika segera menarik tangannya dari bahu wanita itu. Maaf, Kisanak. Aku tak bermaksud kurang ajar. Kukira kau, ucap Andika terbata. Lelaki. Siapakah sosok penolong Andika ini? Daripada nggak nyenyak tidur karena penasaran, sebaiknya segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.